Kontroversi pengusiran Aishar Khalid saat menyalurkan bantuan di Bali terus berlanjut. Setelah videonya viral, muncul kritik keras dari seorang netizen yang budiman dengan akun Halo Nugi yang menilai tindakan Aishar kurang tepat meskipun niatnya baik. Menurutnya, aksi membagikan bantuan di tengah jalan justru menciptakan kerumunan dan kemacetan, serta menghambat petugas kebersihan yang tengah bekerja pasca banjir. Netizen yang berbakti tersebut menekankan bahwa bantuan seharusnya disalurkan melalui posko resmi atau dengan ikut serta membersihkan lingkungan, bukan mencari sorotan di lokasi bencana. Pandangan ini semakin memperkuat narasi sebelumnya bahwa pengusiran Aishar bukan semata-mata karena penolakan warga, melainkan karena cara penyaluran bantuannya yang dinilai mengganggu. Kritikan ini juga menyoroti budaya sebagian influencer yang dianggap lebih mengutamakan eksistensi dibanding ketulusan dalam membantu. Kasus Aishar pun menjadi pelajaran penting bahwa niat baik tidak cukup jika tidak dibarengi empati, pemahaman situasi, dan sikap bijak dalam memilih cara menyalurkan bantuan. Gue nggak terima padahal niatnya baik. Kak, gini. Dulu, ku duduk lu bentar. Memang niatnya dia baik, tapi dia nggak tahu tempat dan waktu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Kalau memang niat kalian berbagi, tulus ikhlas kalian berbagi, perlu nggak kalian yang bagiin di tengah jalan. Saya tahu Anda tuh gini, influencer, follower punya banyak, nggak caranya nyari eksistensi gitu loh. Kita udah menyediakan posko-posko donasi, kalian tuh bisa naruh di sana, drop di sana aja. Dan kalau kalian tuh memang punya follower yang fanatik, kalian boleh kok turun ke jalan, tapi bantu bersih-bersih. Jangan kalian membagikan itu di tengah jalan, karena akan membuat kerumunan, akan membuat kemacetan. Dan sekarang kalian menyalahkan bapak-bapak yang mengusir kalian, itu sangat tidak salah. Karena apa? Mereka relawan, mereka membersihkan sampah, dan kalian memblok jalan mereka untuk mengeluarkan sampah-sampah itu. Kalian tuh termasuk menghambat pekerjaan mereka gitu loh, biar kalian tahu aja. Jangan kalian menggiring yang lain lagi. Kalian tuh udah salah tuh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Oke, sekali lagi aku bilang ya guys ya, tindakan yang dilakuin sama Aishar Khalid itu memang bagus banget, nolong orang. Jadi ketika lu nggak bisa bantu orang, udah diem. Cuman yang mau gue bilang adalah jangan punya mindset kayak kita tuh senang dibantu sama orang lain gitu. Jadi kayak apa-apa dibantu, jangan. Sekali-sekali kita lah yang bantu. Memang bener kok, si Aishar Khalid ini emang baik dia kayak ngebantu orang lain. Yang gue tadi kan yang komen juga, dia dapat AdSense, tapi AdSense itu duitnya dipakai untuk kebaikan lagi. Nggak ada yang salah, baik dia baik. Cuman yang gue bilang sama kita, sama rakyat Indonesia, jangan senang dibantu guys. Kita juga bukan yang negara yang miskin banget. Cuman kayak video-video Aishar Khalid, gue yang malu anjir, apa-apa dibantu. Emang miskin itu negara kita? Menurut gue kita nggak yang miskin banget dah. Menurut gua kejadian Aishar di Bali ini janggal tau. Kan dia pengen ngebantu warga Bali sembari bikin konten. Ya nggak apa-apa sih menurut gua. Yang namanya juga konten kreator, tujuannya kan pasti nyari exposure. Kalau emang gak nyari exposure, harusnya kan nggak perlu bawa kamera. Cuma nggak apa-apa lah menurut gua. Terus kan ada warga Bali yang bilang, gak usah kok cari eksis di sini. Nah, itu juga nggak apa-apa. Karena kan itu bapak-bapak emang lagi stres coy, kebanjiran. Nah yang janggal nih, video bapak-bapak ngomong itu diupload sama Aishar. Tujuannya diupload tuh apa ya? Kalau analisa gue nih, maksudnya Aishar tuh dia mau nunjukin kalau ada orang yang lagi dia bantu malah dapat penolakan. Harusnya sih gitu ya. Which kalau emang lu mau bantu, part itu nggak perlu lu upload. Bahkan kalau emang dia pure mau bantu, matiin aja kameranya biar orang lain aja yang capture momen itu. Lu terkenal kok, pasti banyak yang videoin lu. Contohnya ya, waktu kayak Ganindra Bimo diem-diem bantuin korban demo kemarin. Nah itu baru keren bro. Nah yang jadi janggal adalah saat kita orang Indonesia jadi nyerang tuh bapak-bapak gara-gara kontennya Aishar. Wah itu gawat. Tapi mungkin habis ini Dedi akan diserang sama fans-fansnya Aishar. Gimana nak? Bodo amat. Siapa tak kenal dengan Aishar Khalid ya? Aishar Khalid influencer asal dari Malaysia. Dia ini banyak memberikan sumbangan kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Sekarang dia berada di Bali, dimana kita tahu Bali baru saja mengalami banjir. Sekarang masyarakat Bali sedang membersih-bersihkan. Disinilah datang si Aishar Khalid memberikan sumbangan kepada masyarakat sekitar. Sayangnya ada segelintir warga yang tidak
menyukai perbuatan Aisar inilah ya. Lalu mereka menegur si Aisar ini. Yang jadi pertanyaan, kenapa si Aisar ini memberikan bantuan kepada rakyat Indonesia, kepada warga negara Indonesia? Kenapa dia nggak memberikan bantuan kepada warga negara Malaysia, warga negara dia sendiri? Sebab orang-orang Malaysia nggak akan suka diberikan bantuan dengan cara seperti ini. Di Malaysia ya, bantuan-bantuan itu udah ada penyalurannya tersendiri, nggak sama macam di negara kita ya. Negara kita masyarakatnya paling suka diberikan bantuan seperti ini ya. Seharusnya pemerintah Indonesia tolonglah ya, pantau ya. Bukan dilarang orang memberikan bantuan, tapi coba beri bantuan dengan cara yang benar, penyaluran yang benar. Malaysia nggak akan menerima bantuan seperti ini ya, dikumpulkan masyarakat, diberi bantuan seperti itu, enggak. Di sini, di Malaysia ini, penyaluran bantuan itu udah ada jalannya, udah ada tempatnya. Jangankan Aisar, wakil presiden aja datang ke Bali diusir sama warga Bali. Parah netizen yang ngegorengnya ya. Padahal statement bapak itu bilang, bagaimana sih solusinya Pak Gibran agar Pak Gibran tahun depan nggak perlu datang lagi. Ya maksudnya gimana solusinya biar nggak banjir lagi, karena kita ngerasa punya gubernur yang kurang kompeten. Itu keluh kesah sebagai warga dengan maksud dan tujuan baik, tapi digoreng-goreng oleh netizen seakan-akan orang Bali itu tidak menerima orang luar. Dari kejadian itu aku udah dapat menyimpulkan banyak ternyata yang nggak suka sama Bali. Mau sebaik apapun kita, mau setoleransi apapun kita, nyamu Bali bersatu. Kita nggak boleh membalas mereka yang jahat sama kita. Kita percaya akan ada karmu pale. Kita mau sebaik apapun juga bakal terus dicari kesalahannya. Mungkin mereka iri di daerah mereka kurang berkembang. Ingat, di Bali kita punya motor, kunci masih tergantung. Orang-orang di sini malah ngasih tahu ke pemiliknya, malah dijagain motornya, bukan dimaling, bukan dibegal. Di sini ada cewek dengan pakaian terbuka, kita nggak pernah mencaci mereka, tidak pernah menilai gaya hidup, gaya berpakaian mereka. Kita nggak ngelakuin kejahatan ke cewek itu. Coba di luar, udah diperkaos ceweknya. Di sini jujur aku marah karena Bali ini udah setoleransi itu, sebaik itu, masih dicari kesalahannya. Diomongin yang enggak, Bali hama, kalian hama. Dari komen-komen yang aku lihat, banyak banget ternyata yang gak suka sama orang Hindu. Mungkin karena makan babi. Toh di daerah kita gak pernah melarang izin peribadahan, kita gak pernah ngegerebek orang ibadah. Orang-orang muslim lagi sholat kita gak pernah ganggu. Mereka sholat Jumat, mereka Idul Fitri, mereka Idul Adha. Kita tetap toleransi, bahkan kita bantu acara mereka sampai sukses. Kita gak pernah mempersulit hidup mereka di Bali. Pokoknya yang terbaik buat Bali ada namanya tabur tuai. Mungkin memang mereka diajarkan untuk membenci orang yang tidak satu paham dengan dia, itu aku nggak tahu juga. Viral influencer asal Malaysia dimarahin bapak-bapak Denpasar pas lagi bagi-bagi bantuan buat korban banjir. Terus banyak yang sedih lah di situ, kayak, wih kenapa nih orang Bali sombong kayak gini, tidak menolak bantuan. Wah gini, bapak-bapak itu adalah bapak-bapak yang lagi kesel. Jangankan influencer bagi-bagi bantuan, DPR di situ, bupati berdiri di situ di mobil itu, camat, dia pasti akan marah-marah karena dia menurut wacana yang beredar, narasi yang beredar dari komen-komen, katanya dia lagi bersih-bersih. Terus sekarang kendaraan untuk bersih-bersihnya menghalangi jalan, wes bayangin bro, orang lagi banjir, terus dia bersih-bersih nih, sekarang truknya nggak bisa lewat, marah. Wajar bro, wajar, pasti. Apakah cara menegur bapak itu benar? Menurut dia benar. Dengan cara kasar, yang penting pekerjaan saya cepat selesai. Terus dia bilang, wah eksis. Wis, memang bapak itu agak jangan diajak ya lain kali ya. Tapi kalau saya lihat kontennya abang itu, saya setuju sih dengan berbagi itu. Bagi-bagi kasur, bagi-bagi apapun lah, baju, karena anjing buat teman-teman yang bener jadi kena korban banjir gitu ya. Karena saya ada teman di tempat kerja saya yang terdampak langsung dengan banjir, rumahnya kebanjiran bro. Kayak semua barang-barang, kasur, baju, elektronik, TV, lemari, kulkas, mesin cuci, sepeda motor rusak semua bro. Dan tidak semua orang punya safety net, uang buat beli
itu secara langsung. Makanya abang itu bagi 80 kasur, anjir 80 kasur bro, ada 80 orang kali 2 lah ya kalau dia suami istri yang jadi tidur anget gara-gara abang siapa sih namanya itu yang dari Malaysia. Mantap bro, lanjutkan. Kata dia gitu, weh tapi mau bantu kok dikondonin. Wes bro, kasihlah dia ngonten. Emang apa masalah orang ngonten, daripada kayak gak bantu gak ngonten.